warahmatullahi wabarakatuh. Katuh begitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidah, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan dan kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Ilyasah dan juga almarhumah Ibu Hajjah Sa'diyah beserta para anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucunya. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah Allah terima seluruh amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang sama-sama juga kita muliakan guru kita Al-Mukarram wal Mahbub Fadilah Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mawardi Mahmud MPDI Al-Hafiz. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji M. Harir Rasyadi MA. Yang juga sama-sama kita hormati Bapak Camat kita Kecamatan Babelan. Dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Najmuddin Ma'ali Syamsuddin, guru kita Mukarram Bapak Haji Ahmad Sofyan Essos, dan juga guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Husni Mubarak LC MTHI, dan para orang tua, para undangan baik yang dekat maupun yang jauh, seluruh jamaah majelis tahlil yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, masih bisa duduk bareng, masih bisa menikmati enaknya, lezatnya makanan dunia. Enak ya Pak ya? Enak? Nggak asam nggak? Karena bukan asam, bukan ya? Iya. Jadi hari ini kita masih bisa menikmati enaknya dunia, tapi belum tentu besok. Ya, belum tentu apa? Besok. Bisa jadi malam ini, hari terakhir kita berada di dunia. Ya, ya begitu emang Pak. Sifat manusia kalau sama mati rada-rada apa? Rada-rada kagak mau, ya. Ya, rada-rada kurang mau. Makanya kata Nabi apa? Isnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada dua hal yang manusia tidak suka. Yang pertama al-maut, mati. Ya, suka Pak? Mau mati, mau? Enggak mau ya, jangan dulu gitu ya. Padahal kata Nabi, al-mautu khairun lil mu'minina minal fitnah. Jadi kalau orang beriman, mati lebih baik. Ya, mati lebih baik. Nah, coba dah, kalau Pak Haji RW saya tanya, ini malaikat Israel udah datang. Ya, udah datang. Terus bilang sama Pak Haji RW, Pak Haji RW, ini mau lanjut hidup
apa mau mati? Kalau mati, nih udah disediain tuh surga, tempatnya enak. Mati apa hidup? Nah, mau milih itu Bapak mati. Ya, pasti milih apa tuh Pak? Mati. Ya, karena memang sudah Nabi nyatakan bahwa al-mautu khairun lil mu'minin. Ya, mati itu adalah lebih baik buat orang beriman. Yang kedua Pak, yang selalu manusia tidak suka, qillatul mal. Sedikit harta. Ya, orang hidup pengennya apa tuh? Kaya. Ya, punya mobil, punya rumah bagus, jabatannya bagus, rezekinya berlimpah. Nggak mau dia. Nggak mau punya harta apa? Sedikit, pengennya kaya. Padahal kata Nabi apa? Qillatul mal, ya, qillatul mal, qillatu lil hisab. Semakin sedikit kita punya harta, maka semakin sedikit kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mau pilih kaya apa mau pilih miskin, Pak? Nah, kalau kaya hisabnya apa tuh? Lama. Pemeriksaannya apa tuh? Lama. Ya, berat. Belum juga nyampe ke pengadilan. Masih aja di KPK gitu Pak ya. Ditanya-tanya, diinterogasi. Tapi kalau sedikit apa? Cepat ya. Mau milih kaya apa miskin Pak? Kaya juga Pak ya. Insyaallah mudah-mudahan kaya semua Pak ya. Para bapak hadirin sekalian, malam ini almarhumah Ibu Sa'diyah. Ini cocok Pak nih sama namanya Pak. Iya. Sa'diyah, bahagia. Almarhumah bahagia Pak, bahagia. Apa yang membuat beliau bahagia? Tadi sudah kita dengar tuh. Pertama, almarhumah dikasih oleh Allah sakit yang lumayan panjang. Kadang-kadang kita Pak, kalau niat saudara kita, tetangga kita sakit menaun Pak, apa kita bilang? Dosanya banyak tuh orang tuh ya. Nah, kagak mati-mati ya, sakit apa pada merangkak di apa tuh? Di kasur Pak ya. Justru para bapak hadirin sekalian, semakin lama kita sakit, semakin kita ikhlas, semakin kita sabar, semakin habis dihapus dosa kita ketika kita menghadap Allah. Ya, ini makanya bahagia. Ya, mudah-mudahan almarhumah ini apa tuh? Ikhlas menerima apa? Penyakit yang Allah kasih. Ya, sama seperti kayak Nabi apa tuh Pak? Ayub ya. Nabi Ayub begitu lama, tahunan Pak. Penyakitnya bukan stroke, tapi gudik yang jijik bau. Sampai akhirnya beliau dijauhi oleh umatnya, sampai akhirnya beliau bikin rumah di bawah tanah supaya bau itu tidak menyengat kemana-mana. Tapi karena Nabi Ayub ikhlas, sabar menerima itu, Allah kasih balasannya luar biasa. Nah, ini kebahagiaan pertama tuh, almarhumah Ibu Sa'diyah. Ya. Kebahagiaan yang kedua, almarhumah ini meninggalkan banyak putra dan putri, semuanya soleh dan soleha, kompak Pak. Tadi udah diceritain, kompak semua ya. Ya, mengantarkan ibunda berangkat menghadap Allah, kompak semua, nggak ada yang rebutan, nggak ada yang nggak akur, nggak ada yang berkelahi, nggak ada yang bertengkar, sama-sama dihantarkan bersama. Maka almarhumah Pak senang, bahagia. Nah, sesuai banget dengan namanya. Ya, jadi beliau ini Pak meninggalkan dunia betul-betul apa? Plong. Ya, bahagia, senang. Dan ini yang perlu kita bisa belajar Pak. Ya, anak-anaknya banyak Pak ya, menantunya juga banyak, cucu cicitnya juga apa tuh? Banyak. Semakin banyak anak yang ditinggal, semakin banyak yang doain, karena kita nggak tahu Pak,
dari sekian banyak anak kita, mana anak kita yang akan bisa mampu memberikan syafaat kepada kita? Iya, kita nggak tahu tuh dari sekian banyak anak kita, mana anak kita yang akan bisa memberikan syafaat sama orang tuanya. Nah, mudah-mudahan Pak ya, bukan satu dua ini, semuanya memberikan syafaat kepada almarhumah. Beliau benar-benar apa tuh? Senang. Para bapak hadirin sekalian, tadi guru kita Pak ya sudah mengiringi doa, bahkan kata guru Haril doa yang dibaca super komplit Pak, Masya Allah Pak ya. Tapi ada satu doa Pak yang buat kita nih Pak ya, ini mudah-mudahan benar guru ya. Di awal guru kita berdoa, salah satu doa yang selalu dibaca di dalam momen acara apa aja, termasuk momen tahlil Pak ya. Katanya doa ini doa yang tidak ditinggalkan oleh Al-Maghfur lah Ki Haji Nur Ali, guru bener guru. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim wa najjina minal qaumiz zalimin wa tawaffana muslimin. Nah ini wa tawaffana Pak sampai diulang sama guru kita 3 kali. Tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin. Kalau kita mau korek-korek nih Pak ya, kenapa giliran tawaffana ini sampai diulang Pak 3 kali? Kan dari depan udah banyak itu Pak. Iya, dari depan udah banyak tuh rentetannya. Giliran sampai ke kalimat tawaffana muslimin diulang sampai 3 kali. Kenapa Pak? Karena kita semua pasti wafat. Karena kita semua pasti mati. Yang kita inginkan Pak, di mana saja kita berada, di acara apa saja kita panjatkan, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan beragama Islam. Ini Pak, satu doa yang sangat mahal. Dan almarhumah ini Pak sangat bahagia karena beliau wafat dalam keadaan beragama Islam. Kalau orang wafat dalam keadaan agama Islam Pak, ya udah balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa sih Pak wafat itu Pak? Sehingga kita minta wafatkan saya ya Allah dalam beragama Islam. Wafat itu Pak secara bahasa artinya sempurna. Ya, secara bahasa itu sempurna. Artinya apa? Ya Allah, sempurnakan saya sebagai orang muslim. Sempurna dalam menjalankan semua perintah Allah. Sempurna akidah kita. Sempurna salat kita. Sempurna ibadah puasa kita. Sempurna ibadah infak, zakat, sedekah kita. Sempurna juga agama kita. Maka tawaffana muslimin, ya Allah sempurnakan kami dalam keadaan beragama Islam. Ya, makanya ini selalu diulang Pak, diulang. Nauzubillah Pak ya. Jangan sampai kita mati bukan dalam keadaan beragama Islam. Bisa jadi nggak Pak? Bisa. Ya, banyak di luaran sana Pak, orang gara-gara ekonomi akidah dijual. Ya, apalagi sekarang nih mau pemilihan 2024 Pak, udah kasak kusuk ya. Nah ini bisa-bisa akidah kita yang kita jual ini. Ya. Jadi orang-orang yang wafat atau orang-orang yang meninggal itulah orang yang sempurna. Paling tidak Pak, kata wafat ini ada 3 kesempurnaan. Kesempurnaan pertama, orang yang wafat sempurna rezekinya. Ini Pak ya. Artinya apa Pak? Orang kalau udah mati udah selesai dari rezekinya. Selama dia masih hidup Pak, dia rezekinya ada. Makanya kalau kata guru ya, guru orang udah cengap-cengap, kata guru udah masih makan nggak? Masih doyan, jauh mati itu jauh katanya. Begitu Pak ya. Ya. Jadi kalau ada orang yang mati, yang wafat, selesai dari rezeki di situ. Artinya apa Pak?
Selama kita masih hidup, pasti rezeki itu ada. Jangan pernah takut, karena rezeki itu akan habis kalau kita mati. Sempurna rezeki kita. Jadi kalau belum mati, rezeki kita masih apa tuh? Masih ada. Maka orang-orang yang wafat ini kata Allah apa? Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, hanya orang yang beriman yang Allah sempurnakan pahalanya pada hari kiamat. Alhamdulillah ya, almarhumah ini wafat dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan beragama Islam, pahalanya Allah yang sempurnakan di hari kiamat. Ayatnya sudah jelas, Pak. Nah, dari sini Pak, yakin Pak ya, kalau kita hidup pasti rezeki apa tuh? Ada. Jangan diputus asain Pak. Ya, karena nyari duit susah, nyari rezeki susah, udah bunuh diri dah mati. Nah, itu berarti memutuskan rezeki tersendiri. Jadi orang-orang yang wafat, maka orang-orang yang sempurna rezekinya. Selesai dah almarhum Pak ya, rezekinya sudah sempurna. Yang kedua Pak, wafat itu sempurna penglihatan dan sempurna pendengaran. Jadi kalau kita Pak yang hidup, mata kita nih di belakang tembok ini Pak, kita ngelihat apa yang terjadi. Bahkan kita nggak dengar apa yang dia bicarakan. Tapi kalau kita sudah mati Pak, sudah wafat, orang yang sudah wafat dia mendengar apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup, dan dia melihat apa yang dilakukan untuknya ketika dia sudah wafat. Jadi kalau anak cucunya semua nangis Pak ya, anak cucunya semua mendoakan, dia rasakan. Maka ada satu riwayat apa Pak? Idza wudi al janazah, apabila atau ketika jenazah itu diletakkan di dalam keranda, kemudian digotong, kemudian si fa'in kanat salihatan, ketika jenazah itu orang saleh, qaddimuni, kata dia, cepetan bawa gua, cepetan. Kenapa dia minta buru-buru Pak? Karena saya bilang tadi ke Pak RW, karena pahala yang Allah sempurnakan sudah Allah perlihatkan nih balasan pahala. Enaknya, indahnya surga, begitu enaknya liang kubur. Nih saya ulang lagi Pak, saya diceritain oleh guru kita nih, ini ada orangnya Pak ya. Ketika al-maghfurlah Pak ya, Kiai Haji Muhammad Hasan Latif Pak meninggal dunia. Beliau kan hafiz Quran. Kebetulan yang masuk ke dalam lubang kubur, nah ini beliau nih, guru kita. Iya, Guru Mawardi. Ketika masuk, ini saya yang cerita Pak, bukan beliau, tapi beliau yang cerita sama Tempo Hari. Apa yang dirasakan oleh guru kita Pak? Masya Allah Pak, itu harum wanginya kuburan. Guru Mawardi nggak pernah mencium sewangi itu. Ini minyak apa ini? Ya, wangi sekali. Dari sekian banyak minyak wangi yang di dunia, nggak pernah Guru Mawardi itu mencium harum itu. Ternyata harum itu Pak dari arah kuburan itu. Ya, seperti minyak apa tuh? Kasturi. Sama kayak orang berkurban Pak ya. Berkurban itu kan kata Allah, inna a'tayna kal kausar. Ya. Ketika Nabi Isra Mi'raj berjalan bersama Jibril, kemudian melewati sungai. Ketika di sungai, Nabi turun, ditepuk-tepuk tuh air sungai. Ternyata pas dipegang, harumnya luar biasa, wanginya. Ini ternyata air sungai itu adalah minyak kasturi. Pinggir-pinggir sungai itu terbuat rumah-rumah yang terbuat dari mutiara-mutiara, melebihi mutiara yang ada seperti bintang-bintang di langit. Ketika ditanya, wahai Jibril, apa ini? Kata Jibril, inilah Al-Kausar. Allah kasih Al-Kausar untukmu Muhammad.
Buat siapa? Fasholli li rabbika wanhar. Orang yang dikasih Al-Kautsar, sungai yang mengalir seperti minyak kasturi, pinggir-pinggirannya terbuat dari mutiara, ini diberikan untukmu dan untuk orang-orang yang selalu sholat. Ya, tinggal kita apa tuh? Berapa utang sholat kita? Ya, mau Pak Amin banyak aja dia udah. Ya. Jadi orang-orang yang sholat itu orang yang akan Allah kasih Kautsar. Yang kedua, wanhar. Orang yang diberikan Al-Kautsar itulah orang yang wanhar, yang berkurban. Nah, kadang-kadang di kita Pak ya, menganggap kurban itu seumur hidup sekali. Empeng lu udah, bapak lu udah, udah gue ngaso kurban. Ya, begitu ya. Padahal kurban itu Pak, perintah Allah setiap tahun. Setiap tahun. Terutama buat orang-orang yang Allah kasih rezeki. Maka bersyukur Pak, orang yang bisa berkurban, dia akan mendapatkan Al-Kautsar tadi. Minyak kasturi Pak, itu sudah dirasakan wanginya oleh guru kita ketika masuk ke dalam liang kubur. Dan tidak cukup itu doang. Kata guru apa? Ya Allah, itu kuburan ada permadani yang saya juga nggak pernah melihat seindah permadani, begitu indah itu kuburan itu. Luas. Itulah yang kita baca. Waj'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburan kami kuburan daripada taman-taman surga. Di dunia saja Pak, sudah bisa dinikmati oleh orang. Begitu indahnya tuh. Makanya pertanyaan saya, Haji RW kalau udah digambarin malaikat Israel, ya, tuh kuburan lu kayak gitu indahnya tuh. Mau milih hidup terus apa mau mati? Haji RW Roman hidup juga dia. Hidup juga Pak. Ya. Nah ini Pak, jadi ketika yang mati orang soleh Pak ya, seperti almarhumah ini ya, Masya Allah Pak, solehah. Maka kata Nabi, fa in kanat solihatan, jika yang mati dia orang soleh, qaddimuni, cepetan bawa gua. Dia udah nggak sabar Pak, pengen menikmati tadi indahnya luar biasa. Fa in kanat ghairu salihatin, tapi kalau yang mati ini bukan orang soleh Pak, kata dia Pak, wailaha aina tadhabun, celaka, ente mau bawa saya kemana ini? Dia jejeritan Pak, jenazahnya digotong dalam keranda, dia jejeritan, gua mau dibawa kemana? Gua mau dibawa kemana? Itu semua makhluk Pak mendengar jeritan orang itu. Semua binatang dengar, tumbuh-tumbuhan dengar betapa dahsyatnya si jenazah yang ghair saleh menjerit ketakutan ketika digotong, kecuali yang tidak dengar manusia. Coba kalau Pak RW gotong, dia dengar dia berbunyi, kabur tinggal itu. Ya, makanya sengaja Allah tidak kasih apa tuh? Tidak kasih dengar. Ya, maka itulah Pak. Jadi dia tahu tuh, melihat tuh. Tadi saya bilang, wafat itu sempurna penglihatannya, sempurna pendengarannya. Makanya kalau anak-anaknya apa ya, ditinggal mati sama emak bapaknya pada berantem mulu, nangis di kuburan, nangis. Wajib coy begitu nggak tuh? Ya, mana anaknya banyak nih Pak, 17. Ya, kalau ngaji talik anaknya berapa? 17. Anak atu, udah paling ganteng Pak ya, paling dah pokoknya. Tapi kalau anak-anaknya Pak, orang tua kita sudah berada di alam kubur, yang hidup anak-anaknya pada berantem, tidak pada saling sapa, nggak pernah akur, nggak pernah doain bareng, nangis jejeritan orang tua di alam kubur. Nah ini makanya orang kalau wafat sempurna penglihatannya, dilihatin. Sama kau ngaji talik itu ya. Ya. Kalau rajin ke majelis tahlil, alhamdulillah Pak Haji Talik senang. Karena gue didoain. Ya. Kan kita apa nih yang duduk Pak? Yang duduk ya. Kan bukan hanya kita doain buat almarhumah.
Yang kita doakan kita dulu, baru orang tua kita, baru almarhumah. Coba tadi mimpin tahlil guru kita, Guru Sofyan. Astagfirullahalazim li wali walidayya walaha. Begitu, Pak. Jadi kita minta ampun buat diri kita, buat kedua orang tua kita, baru buat almarhumah. Makanya yang hadir di sini dosanya diampuni, dosa orang tuanya diampuni, dosa orang yang ditahlilkan pun diampuni. Makanya nggak rugi datang kemari. Ya, kadang-kadang kalau tahlil perut banget pantat bayar, gitu ya. Padahal kalau duduk di sini kan doa dapet, ampunan dapet, desak juga Pak. Masya Allah ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Yang ketiga Pak, wafat itu sempurna amalnya. Ya, sempurna amalnya. Jadi kalau kita sudah wafat Pak, udah selesai dah tugas kita. Udah nggak puasa, udah nggak sholat, udah nggak ngapa-ngapain, udah nggak tahlil, udah nggak ngapain, ngasoh dah. Ibarat orang tugas udah pensiun. Nah, sempurna udah. Tinggal kita hitung Pak. Kira-kira kalau kita pensiun, banyakkan bonusnya apa banyakkan utangnya? Nah, begitu Pak ya. Kalau kita udah wafat, kita hitung banyakkan dosa kita apa banyakkan pahala kita. Banyakkan pahalanya apa banyakkan dosanya. Hitung dah masing-masing, dan itu nanti akan dihitung ketika kita wafat. Sekarang belum kelihatan. Ya, berapa banyak kita punya dosa, berapa banyak kita punya apa? Pahala. Bisa jadi 50-50. Seimbang dah. Maksiatnya ada apa ya? Pahalanya juga apa tuh? Ada. Pengennya mah kita pahala terus. Ya kan? Sama kayak Bapak datang ke sini. Siapa yang paling jauh di sini? Rumahnya. Ya kan? Semakin jauh rumah kita dengan majelis kebaikan, dengan majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir, maka dia semakin besar pahalanya. Iya, karena dihitung langkahnya, ya, dihitung lingkarannya, ya kan? Dihitung semakin jauh kita semakin banyak betul pahala. Makanya insya Allah mudah-mudahan Pak ya, amal kita ditutup nanti ketika kita mati min husnil khotimah. Dan almarhumah Pak udah ngasoh. Beliau dulu susah payah Pak, sebagai ibu rumah tangga, tidak pernah kemana-mana, tidak pernah keluar rumah kecuali harus dapat izin suaminya, hanya ngurus utek-utek rumah. Ini kan beda Pak dengan wanita-wanita karir zaman now Pak. Ya, zaman sekarang. Ya, bosan kata di rumah, dia kerja dah. Nah iya Pak ya, kerja, ketemu dengan orang lain, ngobrol sedikit, ngobrol sana, sebulan, 2 bulan, tahunan, cinlok. Ya Pak ya, lakinya diapain tuh? Diselingkuhin Pak ya. Ini karena akibat ibu atau istri bekerja di luar rumah. Kalau kurang-kurang kuat Pak, akidah Islam kita, istri kita bekerja di luar rumah, rumah tangga bisa berantakan. Nah, almarhumah ini Pak, samikna wa atona, ngurus anak. Alhamdulillah. Kan katanya sebaik-baik perempuan yang ada di mana tuh? Di rumah Pak. Alhamdulillah Pak ya. Sampai titik hayatnya beliau menjadi ibu rumah tangga. Dulu Pak di Saudi Pak ya. Dulu waktu masih sebelum Raja Muhammad anaknya Salman Pak ya, nggak ada satupun perempuan Saudi yang kerja. Sekarang Pak, emansipasi. Di bandara udah nggak ada laki-laki, perempuan semua. Dulu kita kalau mau cap jari ya di imigrasi, kan kagak nempel-nempel tangan kita ya, dipegang kan. Dulu mah laki-laki lah, karena mah perempuan. Kagak nempel-nempel. Iya, enak gitu Pak Haji, Pak RW ya. Sengaja lama-lamain. Tukar lagi sebelah sini ya. Ya karena yang mereka apa? Perempuan. Ya, hidungnya mancung-mancung, matanya belok-belok ya, tinggi-tinggi, kurus-kurus ya. Ngengap sampai ke bini ke belakang, lain gemuk apa. Ya, udah pada kisut ya. Nah, itu Masya Allah luar biasa. Jadi pulang umroh bukan malah apa? Menghapus dosa, malah apa? Nambahin dosa ya.
Sekarang Pak di mall-mall sudah banyak kasir-kasir di Saudi Arabia itu perempuan. Ya kan? Yang penting Pak, bekerja di luar rumah boleh. Satu, harus punya izin suami. Yang kedua, harus batas syariah. Jangan sampai melanggar kode etik agama kita Pak ya. Nah, para bapak hari sekalian, oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus untuk almarhumah Ibu Hajjah Sa'diyah binti Engkong Haji Jenih, supaya almarhumah selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Pak kita tutup Pak. Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.